satu kata yang paling ampuh dan mustajab untuk segala hajat dan kebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz kata Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, semoga dengan kita memperbanyak bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah menambahkan nikmatnya kepada kita dan kita semuanya mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik untuk kehidupan dunianya dan juga kehidupan di akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, baik yang berada di alam nyata maupun yang berada di alam maya seperti di TikTok, YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Sebelumnya tentunya kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada sahabat semuanya yang sudah mengklik dan menonton video ini. Semoga ini semua bisa menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bagi yang baru saja menemukan channel kecil ini, tolong bantu supportnya, like-nya, komen, serta subscribe-nya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya serta bagikan sebanyak mungkin. Mudah-mudahan ini menjadi berkah dan manfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sebelum kami memulai kajian kami pada kesempatan hari ini, tentunya kami tidak bosan-bosannya seperti biasanya untuk mendoakan sahabat semuanya. Semoga kita semuanya Allah berikan umur yang panjang di atas ketaatan, rezeki yang mudah di atas yang halal dan barokah, serta Allah sampaikan semua hajat-hajatnya, baik yang berkenan dengan dunianya maupun yang berkenan dengan urusan akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Doa yang sama tentunya kami juga tidak bosan-bosannya untuk mendoakan guru kami yang mulia, yaitunya khususnya Bapak Kiai Haji Dawam Alim beserta semua para santrinya, baik yang berada di alam nyata maupun yang berada di alam maya. Semoga semuanya Allah sehatkan umurnya, sehatkan badannya, Allah sehatkan akalnya, Allah sehatkan semuanya, ya, Allah siapkan jiwa dan raganya. Dan Allah sampaikan semua hajat-hajatnya, Allah jauhi beliau semuanya daripada yang namanya musibah dan bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, satu kata yang paling ampuh atau puncaknya dari segala sesuatu. Kenapa bisa demikian? Karena pada sejatinya satu kata ini adalah muaranya semua zikir yang kita baca. Dan satu kata ini adalah penyebab adanya seluruh alam semesta ini. Dan satu kata ini adalah penyebab awal dan penyebab berakhirnya alam semesta ini. Sehingga sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, seandainya satu kata ini diwiridkan dengan ikhlas, meskipun cuma mungkin disebut sebanyak satu kali atau 3 kali, tapi perlu kita ingat, yang menjadi penentu di dalam sebuah wirid itu adalah bukanlah jumlah hitungannya, jumlah berapa kali yang kita baca, bukan itu, akan tetapi tingkat keyakinan kita dan keikhlasan kita di dalam mewiridkan kalimat yang satu ini. Kalau kita ikhlas, kalau kita yakin, meskipun dibaca 1 kali atau dibaca 3 kali, insya Allah akan dikabulkan untuk segala hajat dan kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, lantas kalimat ini apakah itu kata dari kalimat itu? Kalimatnya adalah kalimat lafzul jalalah. Jadi kalimatnya adalah kalimat lafzul jalalah. Apa makna dari lafzul jalalah ini? Lafzul jalalah itu adalah kalimat-kalimat yang memiliki keagungan. Kita terfokus di sini bukan masalah jumlah hitungan, akan tetapi kita terfokus di sini. Yang pertama itu pada keyakinan, yang kedua pada keikhlasan hati kita di dalam melafazkan satu kata ini. Apa lafaznya?
lafaznya adalah Allah. Itulah satu kata yang apabila diwiridkan, apabila dizikirkan dengan ilmunya, insya Allah. Ilmunya apa? Yang pertama yakin, yang kedua ikhlas. Maka semua hajat dan keinginan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi mungkin ada pertanyaan khususnya dari saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ini dalilnya dari mana? Nah, karena sekarang zamannya apapun amalan, ya, itu mesti ada dalilnya. Kenapa? Kalau tidak nanti pasti dicap ini bid'ah, khurafat, tahyul. Nah, apalagi saudara-saudara kita dari kelompok kaum sebelah yang katanya zikir dengan kalimat Allah ini katanya tidak berpahala, tidak ada contoh dari Nabi, bid'ah dan lain sebagainya. Tapi sudah benarkah apa yang mereka ucapkan itu? Untuk menjawab itu, kita akan sampaikan dalilnya. Dalilnya adalah yang pertama di dalam Al-Quran sendiri. Surat Al-Isra ayat 110. Ini dalil yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulid'ullaha u'idur rahman ayyama tad'u falahul asma'ul husna. Nah, itu bunyinya. Artinya apa? Katakanlah wahai manusia, berdoalah oleh kalian. Nah, jadi kata ad'u ini maknanya bisa berarti menyeru, bisa berarti dengan berdoa. Siapa yang diseru? Allah. Katakanlah wahai Muhammad, qulid'ullaha u'idur rahman. Katakanlah wahai Muhammad atau wahai manusia, serulah Allah atau menyerulah kepada Allah. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kita diberi pilihan untuk menyeru Allah dengan kalimat yang mana saja. Boleh ya Allah, boleh Ar-Rahman, boleh Ar-Rahim, dan kalimat-kalimat yang mulia lainnya atau yang agung lainnya. Kenapa? Karena semua nama-nama yang mulia itu akan tetap baginya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari 99 atau 100 Asma'ul Husna yang kita gunakan untuk berdoa itu semuanya akan kembali kepada Allah. Karena lafaz Asma'ul Husna itu artinya adalah lafaz-lafaz yang baik atau nama-nama yang baik. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Sering kali kita dengar, bahkan ini sudah merupakan rahasia umum, bahwasanya Asma'ul Husna itu jumlahnya adalah 100. Apakah sudah benarnya demikian? Namun pada keadaan sesungguhnya Asma'ul Husna itu lebih dari 1.000. Lantas dari manakah orang-orang yang mengatakan Asma'ul Husna itu cuma 100? Yang pertama, ini adalah riwayat dari Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Itu dalil yang pertama yang mengatakan Asma'ul Husna itu jumlahnya adalah 100. Dalil yang kedua adalah yang mengatakan bahwasanya berzikir dengan lafaz Allah itu tidak bid'ah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih. Kalau saudara-saudara kita dari Salafi Wahabi mengatakan ini bid'ah, berarti mereka kurang ngopi, alias kurang mengolah pikirannya. Mereka terlalu ceroboh di dalam menentukan sesuatu. Dalil yang kedua adalah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya sesungguhnya Anas bin Malik ini berkata, telah bersabda oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak akan terjadi hari kiamat pada seorang pun yang mana orang itu mengucapkan atau berkata atau menyeru dengan lafaz Allah. Itu dalil yang kedua. Jadi sangat konyol kalau ada saudara-saudara kita dari golongan yang akunya pengikut sunnah kembali ke Quran, kembali ke hadis, namun tidak bermazhab. Nah, ini kacau ini. Katanya kan bid'ah. Jadi mereka itu hanya sebatas kurang ngopi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 148. Karena dengan demikian keutamaan dan kemuliaannya lafaz Allah ini
dan sudah dijamin langsung oleh Allah dan Rasulnya, maka ada dari para ulama yang memberikan ijazah zikir dengan lafaz kalimat Allah ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi perlu kita tahu, untuk mengamalkan zikir ini perlu namanya, yang pertama adalah latihannya. Kalau kita sudah yakin, kita sudah ikhlas, maka ilmu yang selanjutnya adalah latihan metodenya. Bagaimana aturan nafas keluarnya, bagaimana aturan nafas pas masuknya di saat kita menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, bagi sahabat-sahabat yang ingin mengetahui dalilnya, maka silakan nanti dicek di deskripsi video ini, karena insya Allah kami akan tampilkan dalilnya, akan tuliskan dalilnya di deskripsi video ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.